Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pembelajaran prakarya kelas 8 aspek pengolahan. Kali ini akan kita bahas tentang pengertian jenis dan manfaat makanan bahan pangan hasil samping dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, yaitu pada bab 4 pertemuan yang pertama. Kali ini sudah pada materi bab terakhir anak-anak. Sebelum disimak video ini, perlu saya tekankan kembali, silakan untuk memahami video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa lakukan semua yang bermanfaat dari video ini sebagai pembentukan karakter mencintai lingkungan, yaitu pengelolaan sampah organik, yaitu memanfaatkan sampah dari hasil pengolahan dari kita memasak, dari bahan kulit, kemudian daun dan batang dari tumbuh-tumbuhan yang sering kita konsumsi. Daripada dibuang akan menumpuk sampah, mari kita diversifikasi makanan sehingga sampah kita terkurangi. Silahkan disimak video ini. Kompetensi dasar 3.4 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping, pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. 4.4 membuat, menyaji, dan mengemas bahan hasil samping, pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pengetahuan tentang pengertian bahan hasil samping, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis dan karakteristik hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan kepedulian lingkungan. Untuk materi bab ini akan kita bahas tentang pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan, mulai dari pengertian hasil samping, karakteristik, kandungan, dan manfaat. Kemudian pertemuan kedua, teknik dan tahapan pengolahan. Selanjutnya perencanaan dan tahapan pelaksanaan pengolahan yang dilakukan, pengemasan dan penyajian dengan tetap melakukan keselamatan kerja, dan terakhir adalah evaluasi. Pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Pengertian. Pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi adalah kegiatan mengolah bahan selain produk utama menjadi bahan pangan atau kegiatan mengolah sisa bahan utama atau ampas bahan utama menjadi bahan makanan siap konsumsi atau menjadi produk pangan khas wilayah setempat. Mengolah hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi tidaklah sulit. Proses pembuatannya mudah, yaitu dengan mencampur bahan-bahan yang diperlukan dengan perbandingan tertentu. Hanya saja memerlukan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan produk samping yang bermanfaat.
Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan hasil samping tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga nilai guna. Hasil samping dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah bermanfaat bagi kesehatan tubuh dibandingkan hasil utama. Jenis kandungan dan manfaat. 1. Bekatul dari rumpun serealia. Salah satu hasil samping penggilingan padi serealia adalah bekatul. Penggilingan padi dapat menghasilkan beras giling sebanyak 65% dan limbahnya sebanyak 35% yang terdiri dari 23% sekam, dedak dan bekatul 10% dan lainnya berupa kotoran. Dedak padi rice bran adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. Sementara bekatul rice polish adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Dalam proses penggilingan padi di Indonesia, dedak dihasilkan pada penyosohan pertama. Penyosohan itu sudah kita bahas dulu, yaitu menghilangkan lapisan kulitnya. Sedangkan bekatul pada proses penyosohan kedua. Ada beberapa tempat penggilingan padi di Indonesia yang tidak memisahkan antara dedak padi, bekatul, maka umumnya dedak dan bekatul bercampur menjadi satu dan disebut dengan dedak atau bekatul saja. Perhatikan pada gambar ini, proses pengolahan bekatul. Padi kemudian dipanen ya dengan mesin atau dengan tenaga manusia mekanik, dirontokkan, kemudian dikeringkan ya, setelah itu digiling. Proses penggilingan ini akan menghasilkan beras merah pecah kulit, beras merah yang sudah diambil bekatulnya dan bekatul, atau beras putih ya. Kemudian untuk limbahnya menghasilkan sekam dan dedak. Kemudian dari bekatul ini akan diolah lagi mesin pengolah bekatul sehingga akan menjadi bentuk kemasan bekatul yang matang dan steril. Masih bekatul serealia, manfaat bekatul diantaranya dapat melancarkan pencernaan, membantu sirkulasi darah, berfungsi sebagai antioksidan, dan dapat mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung, mengurangi kekurangan oksigen di otot jantung, diabetes mellitus, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, pengapuran pembuluh darah, asma bengek, dan memperbaiki fungsi hati. Berikut ini merupakan tabel komposisi kandungan gizi dari setiap bagian padi pada kadar air 14%. Kita perhatikan di sini tabelnya. Bagian gabah, proteinnya, kemudian beras giling, bekatul, sekam. Mulai dari kandungan protein, lemak, serat, abu, dan karbohidrat. Lalu apa perbedaan dedak padi dan bekatul? 1. Apabila dilihat teksturnya, perhatikan gambar anak-anak. Apabila dilihat teksturnya, bekatul lebih halus. Pada dedak padi masih terdapat rambut atau kulit padinya atau sekamnya, sedangkan pada bekatul tidak ada. 2. Apabila direndam dengan air, hampir seluruh bekatul akan tenggelam di dalam air, sedangkan pada dedak padi ada bagian-bagian kulit yang terapung. 3. Harga untuk dedak dan bekatul berbeda. Biasanya lebih tinggi bekatulnya, terjadi selisih antara 500 sampai 1.000 rupiah. 4. Kandungan serat kasar dedak padi lebih tinggi daripada bekatul. Ya, ini bekatul KW2 dan bekatul KW1. Tentunya ini lebih halus teksturnya dibandingkan dedak. Jenis olahan dari bekatul.
Dari bekatul, baik KW kualitas 1 dan kualitas 2, diolah menjadi kue mochi, botok bekatul, puding bekatul. Kemudian bisa dikemas dalam bentuk setengah jadi. Kemudian brownies dibuat juga menjadi es krim. Jenis dan manfaat yang kedua adalah ampas kedelai atau kacang-kacangan. Kedelai ya biasanya dibuat susu kedelai yang memiliki kandungan protein tinggi dan mengandung senyawa isoflavon yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Susu kedelai dibuat dengan menggiling kacang kedelai sehingga menghasilkan cairan putih yang merupakan susu kedelai. Hasil samping dari penggilingan kacang kedelai menjadi susu berupa ampas kedelai. Ampas kedelai ini masih mengandung gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan, antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan mengandung asam amino lisin dan metionin serta vitamin B. Jenis olahan dari ampas kedelai ampas kedelai ini akan bisa dibuat menjadi ampas kedelai goreng, kemudian berkedel, kemudian bisa dibuat nugget, bisa dibuat lumpia, kue bolu, dan lain-lain. 3. Kulit singkong dari umbi. Bagian tanaman singkong yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan yaitu umbi daun singkong. Adapun hasil samping dari tanaman singkong yaitu kulit singkong, bagian dalam yang berwarna putih merah muda. Hal ini dikarenakan kulit singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Persentase jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8% sampai 15% dari berat total singkong dan mengandung 74% nutrisi dan serat kasar sebesar 15%. Kulit singkong memiliki peluang pasar sebagai makanan camilan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Perhatikan gambar ini. Jenis olahan dari kulit singkong akan bisa dibuat menjadi keripik kulit singkong, kemudian sempol dan burger kulit singkong, bisa dibuat gudeg dan oseng kulit singkong, dan lain-lain. Yang keempat adalah daun ubi jalar, biasa disebut bahasa Jawa gelandir. Tanaman ubi jalar hasil utama yang dimanfaatkan adalah umbinya, sedangkan kulit dan daun ubi sebagai hasil sampingnya. Bisa dimakan dan berkhasiat bagi kesehatan. Kulit umbi memiliki kandungan protein maupun serat yang tinggi dan banyak mengandung air. Daun ubi mencegah penyakit jantung, mengandung karbohidrat, serat protein, kalsium, dan zat besi. Selain itu, mengandung beta-karotin dan lutein yang berguna bagi kesehatan mata. Kandungan vitaminnya pun sangat banyak, yaitu memiliki kadar vitamin E, vitamin C, vitamin B1, B2, dan B6 yang cukup tinggi. Vitamin B6 pada daun ubi jalar bisa menjadi suplemen untuk menaikkan trombosit sel darah merah. Jenis olahan dari daun ubi jalar yaitu seperti tumis, plecing, brambang asem, keripik, keripik daun ubi, dan lain-lain. Akhirnya kita sampai pada tugas yaitu lembar kerja siswa bab 4 pertemuan 1. Mengidentifikasi jenis produk pangan dari hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Silakan tulis nama, kelas, nomor absennya. Contohnya, ini kita pisahkan menjadi 3, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Ini saya berikan contoh, misalkan 1, jenis bahan pangan serealia. Produk utamanya beras, produk hasil sampingnya bekatul. Maka produk olahan khas daerah yang bisa dibuat, bisa kamu isikan cake bekatul, botok bekatul, seperti tadi
bekatul goreng, bisa dibuat makanan yang lain. Kamu isikan di sini semakin banyak semakin bagus anak-anak ya. Setelah itu kamu lanjutkan untuk kacang-kacangan dan umbi. Segera kerjakan tugas ini agar tidak menumpuk pekerjaan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran bab 4 pertemuan yang kedua di minggu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.